Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Putra Kalbu TVRI Bengkulu. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, masih di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini. Dan kita masih membahas dengan tema kita mengenai lokasi boleh beda, silaturahmi wajib dijaga. Dan juga masih bersama dengan Bapak Alustad Agus Delianto dan juga audiens kita dari karyawan dan juga karyawati LPP TVRI Bengkulu dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPP TVRI Bengkulu ya, luar biasa. Kalau gitu ibu-ibu Dharma Wanitanya ada yang mau bertanya silakan. Nah, kalau udah disebutkan itu biasanya mau bertanya tuh. Nah kan, ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai silaturahmi Pak Ustadz, kadang-kadang kita dalam keluarga, adik-beradik itu Pak Ustadz sering berselisih paham. Nah, dalam berselisih paham itu kan mungkin bukannya kita mau melepaskan silaturahmi, menjauh. Kadang-kadang kita mengundurkan diri dulu. Mundur bukan nggak mau meminta maaf, tapi mengundurkan diri, meredam, mungkin masih panas atau apa Ustadz. Tapi bukan dendam Pak Ustadz. Nah itu apakah memutuskan silaturahmi atau gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang udah 2 hari 3 hari baru apa kabar? WA, nah gimana Pak Ustadz itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustadz mungkin masih emosi, jadi belum mau menegur. Setelah emosinya udah reda, baru mau menegur. Itu seperti itu, tapi bukan dendam ya. Nah, tapi D-A-N-E, tapi M-nya dihilangin dikit. Silakan Pak Ustadz. Saya tidak dendam, tapi ingat. Proses. Iya, proses. Ya. Berproses. Ditanya, apakah Ustadz sudah menjadi pemaaf? Proses. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ukuran orang jadi pemaaf itu belum tergambarkan, belum terbayangkan. Oh, tapi dia ikhlas, belum tentu juga. Ya. Nah, maka dalam agama itu ada namanya as-sulhu. Ya, as-sulhu ini adalah ridho, ikhlas. Ya, apa buktinya? Ya tadi belum bisa gampang. Mungkin dia menerima, ya mungkin karena dia minoritas dari kalangan itu, misalnya. Nah, mungkin yang lainnya mungkin dia dalam yang lainnya punya berada lainnya keluarga, tapi dia ya minoritas mungkin dari keluarga itu. Mungkin dia ya ikut aja, kita orang nggak ada ya begitulah. Mereka wajar sombong, mereka wajar punya jabatan, punya sebagainya ya. Anak mereka bla 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 sebagainya. Kita apalah, dia terpaksa begitu ya. Nah, jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan keadaan keluarga dengan adik-beradik? Yang pertama adalah ibu jamaah rahimakumullah. Ya, yang paling utama adalah keluarga. Itu paling utama Bapak Ibu sekalian. Saya sering menyampaikan, yang tahu sejak kecil itu adik-beradik. Maaf ibu-ibu ya, istri, suami itu dapatnya sudah besar, Pak. Ya. Sudah besar, Pak. Adik-beradik ini jauh lebih penting. Makanya tadi dalam rumah tangga, dalam keluarga, tidak ada istilah saya Pak, yang ada adalah kita. Kalau Bengkulu udah ada istilahnya ambo. Kita, Pak. Yang ada adalah kita. Artinya ketika istilah ini yang ada adalah kita, berarti itu adik kita. Nggak ada adik istri, adik suami, nggak ada, adik kita. Ketika sudah menggunakan kata kita, maka semuanya akan merasakan. Ketika dia susah, maka kita juga ikut susah. Kalau dia senang, kita juga senang. Kalau dia merasa punya persoalan berat, masalah karena tadi dan sebagainya, mungkin persoalan rumah tangga, mungkin persoalan warisan dan sebagainya, dan yang kita juga punya masalah yang sama. Ketika dia tidak baik di mata orang, kita juga sama. Maka tadi ibu ya, bagaimana? Apakah kita harus meredam, harus kita harus memaafkan ya, begitu tadi ya. Ya, apakah kita harus mengalah? Ya tetap begitu. Maka dalam agama maka disebut dengan rendah diri, rendah hati ya. Mungkin barangkali ya di mata manusianya kita kalah, tapi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tadi disampaikan wal afwa 'anin nas, maafkan kesalahan lain. Maka memaafkan ini jauh lebih penting ketimbang untuk meminta maaf.
ketika misalnya kita belum sempat meminta maaf misalnya, ya, meminta maaf, tetapi ketika kita sudah memaafkan, maka tidak ada beban lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Ketimbang ya kita minta maaf, belum tentu orang mau memaafkan. Tapi insya Allah kalau sudah tadi niatnya dalam rangka untuk meminta maaf, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Allah saja menempatkan orang-orang yang beriman itu tempat yang tertinggi, Pak. Wala tahin wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, kalau memang betul-betul mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga adalah hal yang paling utama, walaupun berat untuk ya tadi namanya adik-beradik karena itu sebagainya, dan itu adalah persoalan dunia. Maka tadi bagaimana supaya bisa memaafkan, ya tidak ada istilah saya, tidak ada istilah ambo, yang ada adalah kita. Masya Allah. Baik. Nah kalau proses Pak Ustadz, proses kita memaafkan seseorang itu, tapi di hati masih gedek gitu Pak Ustadz, itu seperti apakah termasuk hal yang wajarkah atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, manusia Allah ciptakan ya manusia yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan. Ya, walaupun tingkat kalau istilah dalam agama itu namanya makom tertinggi Pak, tempat yang tertinggi, bukan makam Pak. Makom ya, makom itu derajat Pak yang tertinggi pun sekalipun, sepanjang dia manusia pasti memiliki ada ya punya sifat ya tadi manusiawinya ya. Maka Allah ciptakan ada namanya nafsu lawwama, nafsu ammara, nafsu mutmainnah, itu ada pada manusia. Nafsu lawwama, siapapun dia Bapak Ibu sekalian, sekaya apapun dia pasti merasa kurang. Nafsu lawwama, ingin terus lebih dan sebagainya. Itu sepanjang dia masih manusia. Yang kedua, nafsu amarah, siapapun termasuk ya yang sering mengatakan ya jangan marah, padahal dia marah sebenarnya. Jangan marah, dia marah-marah sebenarnya, padahal marah kan. Marah, ibu-ibu bisa marah kah? Oh, jangan marah, bilang sama jangan ditanya kalau ibu-ibu ya. Marah itu biasa, ya. Ya, marah bagaimana? Marah yang tidak ada dendam dan sebagainya. Yang ketiga adalah namanya nafsu lawwama, nafsu mutmainnah yang terakhir ya. Nafsu yang mengajak kepada ketenangan. Jadi maka kalau misalnya proses ya dendam tadi, kalau ada dendam sebagainya, ya tidak boleh ingin berharap balasan itu ya. Ya balasan itu kita tidak menginginkan balasan itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengikhlaskan ya. Ya, kalau ingat itu ya begitu. Kalau ingat itu ya begitu. Ya. Jadi harus nggak apa-apa dalam berproses ya Pak Ustadz ya. Iya, proses. Oke, baik, luar biasa. Baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu dan juga bapak yang ada di studio, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Insyaallah.